Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kita. Sebelumnya mari kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini tertulis di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Amang aut olo mahonian pasal puhon si inumonon sianau. Alayunang marohaku saud rohamma. Bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Pada malam sebelum disalibkan di Taman Getsemani, Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Yesus mengetahui bahwa saatnya sudah semakin dekat untuk disalibkan. Pergumulannya sebagai manusia terjadi di Taman Getsemani antara ketaatan kepada Bapa di sorga atau kepada kehendaknya sendiri. Seperti mata uang, doa Yesus di Taman Getsemani memiliki dua sisi. Di jam-jam terkelam dalam hidupnya, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Ketika Yesus berdoa, "Ambillah cawan ini," itu merupakan doa yang sangat jujur. Dia mengungkapkan kerinduannya, "Inilah yang aku mau." Namun seperti membalikan mata uang, Yesus melanjutkan doanya, "Tetapi bukanlah kehendakku, kehendakmulah yang terjadi." Itulah sisi penyerahan diri. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita mengenai keberserahan penuh kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus mengalami masa-masa di mana ia dicobai di Taman Getsemani. Seperti Adam dan Hawa ketika dicobai oleh ular di Taman Eden, Yesus Kristus pun dicobai antara memilih kehendak Bapa atau kehendak diri sendiri. Adam menjadi manusia pertama yang membawa seluruh umat manusia masuk ke dalam penghukuman Allah karena dosa. Adam gagal mempertahankan kemuliaan Allah dalam dirinya dan memilih untuk meninggikan dirinya setara dengan Allah. Namun tidak demikian dengan Yesus Kristus. Ia memilih taat kepada kehendak Bapanya. Dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus taat kepada kehendak Bapa di sorga dan menanggalkan keinginan pribadinya. Yesus Kristus rela dihina, direndahkan hingga serendah-rendahnya. Ia tidak membiarkan keangkuhan meraja dirinya. Ia adalah pribadi yang sangat rendah hati, sekalipun ia memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Namun ia tidak menggunakan kuasa itu untuk menghindari salib. Upah ketaatan itu, Yesus ditinggikan di atas segala nama, dan semua bertekuk lutut kepadanya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diajak belajarlah dari Tuhan Yesus tentang ketaatan penuh dan keberserahan kepada Allah Bapa. Mungkin sering ketika kita berdoa, kita memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Ingatlah, dalam kasih-Nya Allah menghendaki yang terbaik untuk kita. Dalam hikmat-Nya
Dia tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Percayalah kepada rencana dan rancangannya yang indah untuk kebaikan kita. Itu dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita katakan kepada Tuhan, bukan kehendakku, kehendakmu-lah yang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita warga jemaat HKI Bandung, nanti malam kita akan mengadakan pertanyaan Pasion yang ketiga di gereja. Kita berdoa seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mari bersama-sama, berilah waktumu dan berilah hatimu. Kita melangkahkan kaki kita ke Bait-Nya yang kudus, mengenang penderitaan Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan berdoa. Dan ketika kami berdoa, kami mengatakan dalam doa kami, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa, di mana Yesus meninggalkan segala kehendak pribadinya sebagai manusia untuk mewujudkan rencana dan rancangan Allah Bapa. Dan lewat pergumulan, penderitaan, dan penyaliban Tuhan Yesus, kami orang berdosa diselamatkan dari maut dan kematian. Ajari kami Tuhan dan bimbing kami selalu supaya kami taat sebagaimana Yesus taat melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu satu hari ini, kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, hari ini kami mau mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan pada malam nanti, secara khusus jemaat-Mu HKBP Bandung akan mengadakan pertanyaan Pasion yang ketiga. Kiranya Tuhan yang menuntun langkah kami, supaya kami Tuhan boleh berkumpul di Bait-Mu yang kudus mengadakan pertanyaan tersebut. Dan melalui pertanyaan itu, kami boleh memahami betapa Engkau menderita untuk menebus kami umat yang berdosa. Karena itu tuntun kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang menggerakkan hati kami, supaya kami dapat bersekutu di Bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya berkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.